Apa maknanya? Dari manusia kepada manusia. Dari manusia tidak pernah menjelma menjadi Tuhan. Dari manusia kepada manusia. Untuk apa? Membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, bahkan memberikan kepada kamu pengetahuan sampai rahasia ma'lam takunu ta'lamun, yang tidak kamu ketahui. Makanya Al-Quran ini kalau ditulis, kata Allah, 10 kali lipat lautan jadi tinta. Al-Quran ini tak mampu ditulis ma'lam takunu ta'lamun. Karena ada seorang nabi, ada seorang rasul yang diutus manusia biasa tapi memiliki keperkasaan, kewibawaan yang luar biasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kira-kira di dunia ini yang mampu menampingi, yang mampu menyeimbangi, yang mampu sederajat dengan kekuatan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada esensial, substansi daripada maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan ajaran NU. Siapa yang mengatakan ini ajaran NU? Allahu Akbar. Tipis pemahamannya kepada Islam. Berarti tidak tahu bersyukur. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, di depan saya ini ada kopi. Begitu diberikan, hati saya selalu berkata Alhamdulillah. Itulah makna maulud, muatan syukur. Ibu bapak diberikan air mineral, bersyukur, terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran, syukron zazilan, terima kasih banyak. Apalagi yang diberikan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari usia kecil, usia remaja sampai tumbuh dewasa, Nabi kita dikenal sebagai pria yang tangguh dan amanah. Pria yang tangguh dan amanah, dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah, ditempah oleh Allah. Dari kecil sampai tumbuh besar, beliau menjadi pribadi yang tangguh. Mulai dari kecil, sebelum Rasulullah dilahirkan, bahkan dari dalam kandungan, bapaknya Abdullah telah meninggal dunia, wafat. Dalam perniagaan, orang tuanya meninggal dunia. Begitu Rasulullah dilahirkan, ibu yang melahirkannya, Siti Aminah, menanjak balita, ibunya kembali ke rahmatullah. Didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim dan piatu. Kita bercerita tentang dari mana asal usul ketangguhan iman dan pribadi Rasulullah. Jadi yang disampaikan tadi oleh MC, belum seberapa perjuangan dakwah kita dengan Rasulullah. Beliau dari kecil sudah dibina oleh Allah. Meninggal kedua orang tua beliau, tidak diwariskan harta. Allah memberikan hikmah kepada kakeknya, atuknya, Abdul Muttalib. Jaga, lindungi, bina dia dan ajarkan tentang iman Islam. Diberikan hikmah oleh Allah kepada kakek beliau merawat Rasulullah. Melompat kita pada persoalan berikutnya, meninggal Abdul Muttalib, kakek beliau. Dititip kepada paman beliau bernama Abu Thalib. Dibawa ke Syam, berkeliling Timur Tengah untuk berdagang. Satu ketika Rasulullah dibawa ke Syam, Yerusalem, Urushalima.
Belum ada orang Islam. Satu manusia pun pada waktu itu belum ada orang Islam. Abu Thalib membawa Rasulullah pergi ke Yerusalem berdagang di Syam. Ada beberapa wilayah Syam itu yang ada di Timur Tengah, termasuk Yerusalem, Irak, Palestina dan lain sebagainya. Dari ketinggian Masjidil Aqsa turun seorang ahli kitab mendatangi Abu Thalib dan memberitahukan informasi terkait maulud yang kita lakukan. Abu Thalib, hendaknya dan harus engkau ketahui, ponakan yang engkau bawa ini, kemana dia melangkah, awan mengikutinya. Ke kanan awan ikut, ke kiri awan ikut, ke belakang, ke depan awan menaunginya. Inilah ciri-ciri, tanda-tanda orang yang diberi rahmat untuk menjadi nabi. Allahu Akbar. Ahli kitab, enggak ada orang Islam pada waktu itu. Calon Muslim baru satu ahli kitab bernama Pendeta Bukhairah. Jadi kalau mau jujur, sebenarnya ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta yang tahu tentang Islam dan Nabi Muhammad justru mereka. Cuma mereka tidak terbuka memberitahukan rahasia itu. Tapi ingat ibu bapak, pendeta yang saya maksudkan, kemampuan intelijensi, kepintaran mereka di atas rata-rata. Rasulullah mulai tumbuh dewasa. Perhatikan Abu Thalib. Ini Rasul baru umur 8 tahun. Bawa pulang ini anak ini. Mengapa? Kalau sampai anak ini diketahui adalah Ahmad, maka tidak menutup kemungkinan anak ini dianiaya oleh ahli-ahli kitab, oleh ahli-ahli Taurat, Saduki, Farisi, Yahudi. Mereka akan membunuh anak ini. Bawa pulang. Dan jangan pernah kembali ke tempat ini lagi. Karena silsilah dari para nabi, terkait satu-satunya nabi di dalam Quran yang bernama Isa Al-Masih, 576 tahun sebelum datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merisalahkan, sudah menyampaikan, sudah menubuahkan akan datang seorang Rasul min ba'dismuhu Ahmad. Yahudi dan Nasrani tidak mengenal Muhammad. Yang mereka kenal adalah Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad ya Muhammad, Muhammad ya Ahmad. Karena ejaan abjad daripada Ibrani dan Hebrew itu hampir sama. Bahasa Arab dulu adalah bahasa Aramik. Bahasa Aramik adalah bahasa yang dipakai oleh Abu Ambiya, bapa dari semua nabi, Ibrahim alaihi Rasulullah Sayyidul, penghulu segala nabi. Maka dimodernkan bahasa itu, jadilah bahasa yang kita pakai sekarang, speak Arabic, bahasa Arab. Abjadnya tidak berubah. Kalau kita umat Islam menyebut alif, orang Yahudi ahli kitab menyebut alef. Kalau kita orang Islam menyebut ba, orang Yahudi menyebut bet. Maka Yahudi menyebut alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ketet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofresi, shin, tau. Penulisannya sama kanan ke kiri. Makanya sampai hari ini kalau Yahudi ketemu orang Arab, dia tidak pakai bahasa Ibrani, mereka menggunakan bahasa ibu mereka, bahasa Arab atau speak Arabic. Yahudi itu orang-orang terkemuka dalam pengetahuan. Al-Quran mengakui itu karena mereka dilebihkan oleh Allah dengan kecerdasan dunia, bisa dibolak-balikan oleh otak Yahudi. Kita kacau di Indonesia begini, perang terjadi di seluruh dunia, itu otak Yahudi.
Makanya kalau ada orang munafik jangan panggil Islam, panggil dia golongan Yahudi. Kalau golongan kafir, golongan yang lain lagi. Nah ini, perhatikan ibu bapak. 20 April 571 Rasul dilahirkan. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Bukan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember menurut Profesor Dr. B.J. Bolan, ahli dogmatika Kristen, dia katakan, kami tidak tahu persis tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Padahal dia dilahirkan pada tahun 6 sebelum Masehi. Romawi menjajah Yerusalem sampai tahun 65 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 500 tahun lebih sudah dinubuahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Saya ini kata Al-Masih, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israila, ini Rasulullah ilaikum musadiqalima baina yadaya minat Taurat wa wasisra bi rasul lil yati mimba ismuhu Ahmad. Lalu Yahudi menjawab, falama jahum bil bainati haza sirrun mubin. Jangan percaya katanya Isa itu, dia adalah penyihir yang nyata. Diusir Nabi Isa dari kalangan Bani Israel, tidak diterima dakwah Nabi Isa. Maka Isa dan ibunya tinggal di gunung Libanon sampai ibunya wafat di bukit Libanon. Pendeta mana yang tidak tahu? Semua tahu. Tapi untuk persoalannya masuk Islam, tidak cukup hanya tahu. Kejujuran seorang pendeta harus berani melepaskan duniawi. Koda aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbihi fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Fokus perhatian orang kafir dunia, fokus perhatian orang mukmin akhirat. Kalau itu sudah ditinggalkan, insyaallah barulah turun ayat laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Itulah yang dilakukan paman daripada Siti Khadijah ketika Rasulullah menanjak remaja dewasa berumur 25 tahun, didatangi janda yang kaya raya bernama Siti Khadijah. Dalam usia yang masih muda, Rasulullah menghadapi persoalan pengalaman lain daripada lain, mendengar wahyu dan dalam keadaan tubuh yang gemetar. Dia tidak mengerti. Beliau tidak paham apa yang difirmankan malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Ruhul Quds. Malaikat Jibril dulu dikenal dengan Ruhul Kudus. Dia beritahukan kepada malaikat, sampaikan ini kepada Ahmad. Rasulullah tidak tahu. Yang menerjemahkan wahyu itu adalah paman Siti Khadijah, ahli kitab bernama Pendeta Waroka bin Naufal. Di mana lagi yang kurang? Mesti mengaku masuk Islam, keluar. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawinan bainakum ala nabuda ilallah wala nusyrika bihi wala yattakiza baduna ba'da. Tinggalkan. Saya orang dari suku Manado, beda dengan orang Batak. Batak ada marga Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Susah orang Manado itu untuk masuk Islam. 99,9% orang Manado itu Holland Spragen, didikan Belanda. Dari kecil Sondag School, katekismus. Bahkan saya sempat menjabat sebagai seorang ahli kitab. Kalau Yesus itu adalah Isa, Isa adalah Yesus,
Dia tersalib, mati dan diakui sebagai Tuhan. Bukan orang Indonesia, bukan orang Asia, bukan orang Eropa, bukan Amerika, bukan Afrika, bukan Australia yang akan menjadi Kristen. Yang pertama kali jadi Kristen tentunya adalah orang Yahudi, orang Israel. Tapi sampai hari ini Yahudi tidak beragama Kristen. Agama mereka adalah Yudaisme. Kitab mereka adalah Talmud. Jadi ibu bapak selama ini salah kalau mengatakan kitab Yahudi itu adalah Taurat. Siapa yang ajar kitab orang Yahudi Taurat? Saya akan rincikan secara sistematis, kontekstualis, teologis, rasional. Orang Israel memiliki kitab. Kalau saya bicara kitab, ibu bapak tidak boleh mengidentikan kitab itu dengan kertas. Dan lagi, kalau saya bilang kitab, ibu bapak jangan mengidentikan kitab dengan buku kertas atau manuskrip atau lecture-lecture atau secara teori. Tidak begitu. Artinya Taurat itu tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk kitab. Taurat itu ditulis atas kekuasaan Allah di atas 2 loh batu. Batu yang pertama bertuliskan 5 perintah, 5 commandments. Batu yang kedua bertuliskan 5 perintah, 5 commandments. Dalam studi teologinya di 10 commandments, 10 perintah kepada keturunan Bani Israel. Lalu Taurat ini diangkat oleh Allah, hilang Taurat itu. Nabi yang membawa Taurat wafat, dikuburkan Musa alaihissalam. Pertanyaannya, bisa enggak ada manusia di dunia ini, baik agamanya Yahudi, agamanya Islam, atau agamanya Kristen, bisa membuktikan kitab Taurat? Ada enggak? Taurat itu adalah Ahmad, Injil itu adalah Ahmad. Nabi Musa dan Nabi Isa datang ke dalam dunia memberitahukan Taurat dan Injil demi mempersilahkan jalan bagi Ahmad bin Abdullah sebagai Nabi yang terakhir. Dialah yang disebut dengan penggenapan Taurat dan Injil. Itu yang disampaikan Nabi Isa tadi. Sekali-sekali dalam maulud bacakan ayat itu. Bacakan, jangan tidak dibacakan. Karena satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad dalam Al-Quran hanya satu Nabi, Isa alaihissalam. Kenapa Bapak Ibu? Siapa yang ajarkan Isa itu Nabi orang Kristen, Tuhan orang Kristen? Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu haya. Itu kata Isa. Saya ini hamba Allah, atani alkitab. Allah memberi aku kitab dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu haya. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat, madumtu haya, sepanjang umur hidup. Kalau orang solat dan bayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Tidak ada zakat di Kristen. Tidak ada. Saya bekas pendeta. Tahu saya bekas pendeta. Saya orang yang mempendetakan pendeta, jadi saya tahu. Tidak ada di sana zakat. Yang ada dalam orang yang sholat Islam atau Kristen.
kafir atau muslim? Muslim. Muslim. Bangga kita di situ, Bapak. Saya tidak mungkin mau menceritakan maulud Nabi Rasulullah pada umur 30 tahun, badannya begini, postur, bukan bidang saya, bukan. Saya hanya membuka sejarah. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang tidak paham. Bahkan di antara mereka ada yang tega meninggalkan Islam, murtad dari Islam karena tidak paham tentang kewibawaan, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi di atas kapal ketemu ustadz besar Buya Mursid, orang yang mengajarkan suluk. Beliau bisik sama saya, Ustadz, sudah lama saya mau ketemu Ustadz. Allah pertemukan di atas kapal. Ada apa, ayah? Begini Ustadz, Islam kita di Indonesia ini makin hari makin hancur. Mau bermain-main kita? Awas, Islam tidak mungkin lenyap dari permukaan bumi. Arnold Toynbee, George Wilhelm Higgins, saya pelajari pikiran para sejarawan ini. Arnold Toynbee dari London, Inggris, George Wilhelm Higgins dari Jerman. Mereka bilang sampai abad 23 Amerika dan Eropa tidak akan ada di permukaan bumi, lenyap. Hanya ada dua kekuatan yang menguasai dunia, Rusia dan sinik Cina. Tapi ada satu kekuatan menjulang ke langit, namanya Muhammadan Islamik, agama Islam. Sekarang sudah bisa kita lihat Amerika mulai tumbang kepada Cina, Amerika mulai tumbang kepada Rusia. Awas. Tapi Islam semakin hari semakin berkembang. Allahu Akbar. Artinya di dunia ini Islam tak mungkin lenyap. Tapi di Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa habis. Secara kualitas sudah enggak berkualitas kita. Secara kuantitas yes, masih mayoritas. Untuk apa kita banyak? Ulama-ulama sebelum kami, almarhum Kiai Haji Zainuddin MC, umat Islam bagaikan buih di atas lautan, dikepung dari segala macam cara, dihancurkan kita diam-diam. Makanya orang ribut sekarang, para ambisius. Tahu ambisius? Antara kemampuan hasrat dan keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, nafsu besar, tenaga kurang. Ambisius. Tidak usah terlalu ilmiah. Orang-orang ambisi ingin jadi presiden. Siapa yang bagus Ustadz? Wallahu alam bisawab. Mau Prabowo, mau Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Erik, Udin, Jafar, silakan. Bila perlu kalau ada mau jadi presiden, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, silakan. Itu urusan kalian. Gara-gara itu kami dicurigai sampai ada 200 ustadz dicap, diumumkan oleh Jokowi radikal. Apa radikal kami ini? Kami membantu negara supaya tegak dan terutama Islam tegak di masa akan datang. Jangan begitu berislam, itu memecah belah Islam. Enggak perlu banyak orang menegakkan Islam. Kenapa? Kita bikin kelompok, memenangkan kelompoknya yang paling betul, kelompok lain salah. Kalau antum betul-betul jujur kepada agama ini, pertama amanah, yang kedua jujur, yang ketiga tablik. Tablik itu suka berdakwah. Dakwah bukan pada satu kelompok kawan, bukan kepada satu mazhab. Dakwah kepada seluruh umat manusia. Yang kafir ajak masuk Islam karena tempatmu di neraka. Yang kepada muslim, beriman, bertakwalah sesuai ukuran kadar iman yang Allah berikan.